mewakili siapa ini? Bang Denny, saya seperti biasa saya peneliti. Ya. Tapi khusus ini penelitian saya emang. Makanya saya mewakili peneliti rumitnya karir saat bingung tentukan sikap. Wes. Wah, gila. Ini kalau disingkat perkasa bingit. Perkasa? Bingit. Bingit. Iya. Coba diulang lagi, itu enak sekali tuh depannya. Peneliti Rumitnya karir saat bingung tentukan sikap. Wes. Disingkat menjadi perkasa bingit. Perkasa bingit. Cak Lontong. Bingitnya pakai S ya? Iya. Bingit. Nah, ini kenapa S-nya pakai lontong? Pakai lontong. Maksudnya lontongnya kenapa pakai S? Karena nggak enak. Bingitsnya itu pakai S karena S-nya itu sikap. Kenapa? Ini saya memasukkan kategori penelitian saya kali ini termasuk salah satu penelitian yang rumit di antara penelitian yang lain. Oke, nanti Anda paparkan ya penelitiannya. Pasti Anda semua akan terkecoh nanti. Mulai lagi tercengang, terjerembab, sekarang Anda terkecoh. Iya. Saya mau tanya dulu sama Mas Unang, ini pilihan yang sangat sulit juga ya. Karena semuanya juga menurut saya adalah sebuah pengabdian, baik untuk karir ataupun untuk rumah tangga. Mas Unangnya sendiri setuju yang mana? Jadi sebenarnya begini, ada kalau saya bilang ada sebuah lagu mengatakan yang disyairkan, tiada bahagia bila tiada doa puja restu. Surga itu di telapak kaki ibu. Bapak. Pak, kalau organ tunggal di depan biasanya, Pak. Nah, jadi saya lanjutkan lagi bahwa saya menganggap tidak usahlah wanita dipekerjakan atau berkarir. Tapi kalau begitu cukup di rumah saja. Aktivitasnya juga kalau misalnya untuk apa, kalau begitu pikirannya adalah untuk wanita sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya akan menjadi seperti itu. Iya, jangan disekolahkan dulu. Oh kan, itu dia. Ini suara-suara wanita langsung. Iya, nggak bisa begitu. Bapak kuntilanak korupsi tuh. Bukan. Maaf ya Pak, saya menjawab ya. Ini Bapak yang berbaju orange itu memang kolot ya, sekolot mukanya ya. Pemikirannya itu terlalu ya. Kalau perempuan nggak ada karirnya, terus mau jadi apa? Maaf ya, nanti kalau perempuan terus, maaf, kenapa-napa sama suaminya, siapa yang mau ngasih duit? Ini kenapa-napa tuh gimana maksudnya nih? Kenapa-napa tuh gimana? Tinggal gitu. Dia tinggal. Tinggal sama suaminya. Iya. Lagi nggak ikut. Hah? Jadi tinggal Pak ya. Iya. Ya maunya sih makanya ikut. kalau orang mau berangkat siap-siap. Lu masih goler-goleran. Si anak paling tidak gitu. Anak saya tuh tidur terus dia juga mimpi jalan-jalan sama saya. Berarti kan dia kebutuhannya kan jalan-jalan sama saya. Dari mana anak kamu mimpi? Ya dia bilang, tadi aku mimpi mami jalan-jalan mami. Berarti kebutuhan dia jalan-jalan udah terpenuhi Pak. Bohong Pak, dia jarang ketemu anaknya. Anaknya itu dikasih ASI sama bapaknya. Mana bisa dikasih ASI sama bapaknya. Pokoknya saya mah harus kerja. Iya, pokoknya kamu karir. Tapi kasihan Pak, anaknya Asri saya tahu sendiri. Dia kan pengen jalan-jalan kan Pak anaknya. Dibeliin treadmill Pak. Lu kan jalan-jalannya di situ doang. Iya, makanya kan kasihan. Wanita karir atau justru sebagai ibu rumah tangga? Iya. Saya mau tanya yang bikin kopi saya siapa ya? Kenapa? Istri saya. Enggak, ini kopinya enak. Iya. Torabika. Tapi yang bikin bukan istri saya. Kenapa? Yang bikin Ica di belakang. Ya Caya. Ica. Nah, saya mau berangkat dari situ. Oh, dari kopi gitu ya. Fasilitas ada semuanya. Tapi kalau yang nyiapin bukan istri agak kurang. Ada yang kurang serp. Cici Panda nih tadi kayaknya anti banget ini sama tidak suka gitu kalau misalnya berkarir gitu kan ya. Dilarang berkarir kan tidak suka kan? Karena menurut saya itu pemikiran yang terlalu picik. Begini, bukannya tidak suka. Ini penelitian saya di buku Cinta dan Rangga. Jadi begini, ketika suami pulang kantor, yang nyiapin makan pembantu. Iya. Tapi kan pembantunya saya yang bayar. Iya, yang ngerti. Mau pergi kerja, yang nyiapin sepatu pembantu. Yang nyetrikain baju pembantu. Jadi mohon maaf kalau tengah malam saya masuk ke rumah pembantu. Iya. Ke kamar. Karena saya merasa itu istri saya. Semua kebutuhan saya yang menyiapkan pembantu. Jadi saya agak ini pembantu atau istri. Jadi suka alam bawah sadar masuk ke kamar pembantu gitu. Jadi sebentar.
malam-malam suami saya suka hilang. Berarti? Mungkin dia ada di pos hansip. Tunggu sebentar, suami saya tuh suka panggil saya Bi. Oh, saya pikir itu plesetan dari Ci. Bukan. Bisa, boleh saya bantu? Boleh. Ya. Apa? Bantu? Ini masalah ini boleh saya bantu? Saya nggak butuh bantuan Anda, saya nggak butuh. Nah, saya tergantung. Anda mungkin, Pak, siapa tadi? Pak Ronald. Nggak butuh, nggak boleh butuh. saya bantu? Silahkan. Ngapain dibantuin dia? Enggak. Kenapa? Boleh? Boleh. Ya, boleh. Tuh, makanya lu jangan asal ngomong. Nggak usah dibantu. Saya sih berharap nggak mau dibantu. Kalau boleh kan berarti saya harus mikir. Aduh. Makanya lu nggak usah. Salah sama pembantu, ah? Nah ini. Bingung rasanya. Bu Cipan, suaminya siapa yang melempem? Kasih baking soda. Baking soda. Ya, ini coba dijawab. Gimana kalau ternyata kondisinya memang si istrilah yang memang entah kenapa rezekinya memang lebih bagus. Kalau misalnya karir si istri bagus, bangga nggak? Bagus. Saya lebih bangga kalau keluarga saya yang bagus. Bagusnya bukan karir si suami istrinya. Berarti suaminya sirik. Sirik sama istrinya. Sirik mah nggak boleh sama agama atuh. Makanya kenapa nggak bangga kalau istrinya bagus? Enggak dong. Kamu kan Saya lebih bangga kalau keluarganya yang bagus, bukan ya, hanya berarti karir. suami sirik sama istrinya. Kenapa jadi sirik? Pak, maaf Pak. Ya. Ini ya bukan memotong ya. Iya, tapi apa? Mereka ini suami istri bukan sih Pak? Bukan. Hah? Bukan. Bukan ya? Bukan. Enggak, kalau bukan kenapa sampai segitunya berantem gitu loh. Ini mungkin karena Pak Ronald itu ingin memberikan sebuah pengertian kepada Ibu Asri. Ibu Asri itu kalau menurut saya rambutnya aja yang panjang, otaknya mah pendek, begitu. Ya. Bukan begitu, bukan ya, salah ya. Bukan, maksudnya saya pengen wanita tuh boleh berkarir sampai kapan juga boleh. Tetapi kan benar yang kata Ronald tadi adalah tapi yang lebih bagus berarti ada yang skala prioritas yang dia bilang itu. Iya, tapi prioritas. Udah berkali-kali tapi Anda nggak ngerti. Ini karena ada kanopinya nih Pak, di kepalanya ada kanopi nih. Sekali-kali kenapa nggak laki-laki yang mengerti soal wanita? Kenapa wanita disalahkan terus? Memang wanita itu selalu ingin dimengerti. Saya mengerti. Sekarang saya mau tanya sama Akbar nih. Akbar nih jauh lebih, saya melihat Anda tuh punya sisi netralitas yang sangat tinggi. Ya, saya awali dengan cerita aja lah Pak ya. Boleh. Saya tuh waktu nikah dulu, istri saya langsung saya suruh berhenti kerja. Wih, hebat banget. Berarti Anda bijaksana. Anda bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Ini kan, yang seperti kayak gini kan? Nggak, kenapa dulu alasannya? Saya mau alasannya tahu. Kenapa disuruh berhenti? Pak, kalau dia nggak saya suruh berhenti kerja, terus saya di KUA sama siapa Pak? Oh iya. Lu itu ngambil cuti namanya. Ngambil cuti. Bapak bayangkan, istri di kantor, saya di KUA. Iya, terus makanya bukan saya suruh berhenti kerja. Itu cuti sementara gitu. Tapi berhenti kerja enggak? Iya berhenti kerja. Iya berhenti kerja Pak. Sementara. Nah, terus tapi gini Pak, istri saya kan Pantesan saya beli pecel nggak ada. Berhenti. Enak aja. Kerja di bank. Istri saya kerja di bank swasta. Akhirnya saya suruh keluar. Ya alhamdulillah istri saya nurut, ya kan? Mau ya. Mau nurut keluar dia. Terus kita ngomong baik-baik gitu kan. Kita ngomong baik-baik. Akhirnya saya pamit pulang. Kunci saya titipkan, dia masuk kantor lagi. Hah? Gimana sih Bar? Ya kan tadi istri saya kerja di bank. Iya. Saya suruh keluar. Bukan keluar dari bank, itu keluar sementara. Keluar sementara. Gue dari tadi merhatiin lu juga. Ih, gila keringat lu karuh ya. Lu kirain gue kalau orang keringatnya aja gue lihat, ih keruh banget. Bar, masa muka lu dikata banyak limbahnya? Bapak harus beda. Mungkin kacamata Bapak tuh yang kacamata. kotor. Betul. Mungkin kacamata Bapak yang kotor. Nah sebenarnya gini Pak. Kenapa orang itu ada yang wanita karena dia bekerja di rumah? Karena alasan pendapatan. Ya kan? Seorang laki-laki yang baik adalah yang bisa menghasilkan uang lebih banyak dari yang istri habiskan. Ya kan? Seorang laki-laki yang sukses
adalah seorang laki-laki yang bisa mendapatkan uang lebih banyak dari yang wanita habiskan. Ya. Nah, wanita yang sukses adalah wanita yang bisa menemukan laki-laki itu, Pak. Iya, ya benar. Setuju lah ini ya. Ini setuju, kelihatan nih nggak mau kerja ntar nih Pak, kelihatan, ya kan? Nah gini Pak, kalau Bapak bingung akan saya jelaskan seperti ini. Saya nggak bingung. Ya mungkin ini akan saya buat lebih bingung nih Pak ya. Dampak-dampak negatifnya. Kenapa anak-anak, dampak pertama adalah mengenai anak. Anak itu karena kurang mendapatkan perhatian daripada orang tuanya, akhirnya dia tidak kurang kasih sayang dari orang tuanya, ini akan memberikan dampak negatif. Anak-anak itu akan jelungup ke dalam yang namanya pergaulan. Jelungup apa? Pak, jelungup itu terjerumus. Terjerumus. Bahasa apa jelungup? Jelungup ya, yang jelungup. Oh. Ya, terjerumus lah kalau bahasa. Jelungup, lah keduk, lah kata bingkam buduk, lah ketos ya. Bahasa Jawa itu maksudnya. Ya itu. Nah, ini karena apa? Orang tua terlalu sibuk dengan yang namanya duniawi. Orang tua terlalu sibuk dengan namanya pekerjaan. Nggak pernah dia ngereken yang namanya anaknya. Instruksi, tunggu dulu ya. Sebagai ibu juga orang tua, kenapa sibuk? Karena untuk memenuhi kebutuhan anaknya itu. Benar nggak Cici Panda? Nah, betul. Betul ngomong apa sih? Ya saya nggak tahu dia ngomong apa sih. Saya lagi bengong tadi, lagi menerawang soalnya. Jadi kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Tidak hanya anak, bahkan kadang suami juga kita cukupkan kebutuhan. Iya, lo jangan curhat dong Cici. Ini yang mereka selalu menganggap bahwa kebutuhan anak itu adalah duit. Ya ini yang salah. Lah, mereka hanya menganggap kebutuhan anak itu hanya duit. Nah, mereka nggak hanya butuh duit, mereka paling cuma butuh uang. Sama Pak. Maksudnya uang itu secukupnya loh biaya, Pak. Itu kalau hanya untuk biaya. Iya, mereka lahir batin Bar. Apa? Lahir batin. Nah, mereka hanya memikirkan lahirnya saja, batinnya tidak dipikirkan Pak. Nah itu yang kenapa saya tidak mendukung yang namanya wanita bekerja secara berlebihan Pak. Iya. Oke, ya. Dan saya sekarang mau tanya sama Rosiana Silalahi. Iya. Ini Anda kan sebagai seorang wanita karir kalau menurut saya ya. Termasuk wanita karir lah. Dengan kesibukan yang sangat banyak seperti itu. Apakah memang dalam rumah tangga juga terganggu? Sebelum ke situ ya, boleh Kang Denny? Boleh, silakan. Kalau kita punya para lelaki, para suami sebagai pengambil kebijakan dalam skup yang terkecil, keluarga, masyarakat, partai politik, dan laki-laki itu direpresentasikan dengan pemikiran seperti Kang Unang, Ronald, dan Akbar, alangkah malangnya bangsa kita. Oh, sudah malang kita nih. Setuju. Alangkah. Mereka ini sebenarnya memang mewakili beberapa masyarakat Indonesia yang laki-laki ya, malang betul bangsa Indonesia. Bangsa ini kalau laki-laki itu pemikirannya representasinya dari mereka bertiga. Dan founding fathers kita kalau mengetahui masih ada laki-laki berpikir seperti ini pasti nangis sekali ya. Betul, dan kalau menurut saya mereka tuh agak mending. Yang belum ngomong ada lagi tuh nanti tuh. Wah gila itu. Itu pating petekuk itu namanya. Saya bingung lihat laki-laki yang ada di sini. Katanya maskulin, katanya pengambil keputusan, katanya pemimpin rumah tangga. Tapi urusan bikin kopi aja minta dibikinin. Manja amat sih kalian laki-laki apa balita. Betul. Maksudnya gini ya. Jadi kalau hanya untuk membuat kopi, kenapa harus Anda menikah gitu ya? Kalau memang mau cari istri untuk bikin kopi, cari aja di Bugito. Betul. Banyak pilih. Bugito, iya. Yang pengen yang bikinnya istri. Iya boleh, tapi dengan demikian ini analogi yang dikatakan oleh cendekiawan Ronald ini semakin menunjukkan betapa lemahnya laki-laki sesungguhnya. Mereka ingin menunjukkan kekuasaannya, tetapi sekaligus menunjukkan betapa mereka sangat manja, semakin lemah, dan sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain tanpa istri. Jadi memang ayah dan ibu tuh sama sebenarnya, cuman ibu jauh lebih cerdas. Hidup berasa. Interupsi. Ya. Perempuan mungkin lebih cerdas, tapi laki-laki lebih keras. Iya. Nasi padang. Jadi Kang Denny ini sekali lagi menunjukkan laki-laki yang berpikiran seperti Akbar, Kang Unang, dan terutama Ronald, pikirannya itu hanya seputaran pusar ke bawah. Dan mereka tidak memiliki kemampuan lain selain memikirkan apa yang ada di perut dan di bawah perutnya. Nah Pak, Saja. bentar Pak. Masa kalau mau bikin Pak, ini Pak, wanita tuh mau enaknya aja Pak. Giliran mau diajak bikin kopi nggak mau, diajak giliran bikin anak hayu. Iya kan? Pak. Ya udah lanjut. Kirain mau ngomong apa? Meng.
Tapi Anda setuju nggak dengan dikatakan bahwa kita kadang-kadang tuh kalau misalnya sebagai seorang lelaki yang dikatakannya itu adalah butuh yang namanya ketegasan. Seorang kepala rumah tangga itu dialah yang mengatur strategi. Jadi kalau dianya lemah, bagaimana yang lainnya? Dan itu akan dicontoh oleh anak-anak ya. Tapi aku nggak bilang gitu ya Kang Denny. Nggak, tapi saya karena saya tuh seperti itu. Saya tuh tidak punya ketegasan. Oke. Aku tuh Joni Malangkim boleh kita kepugan demi kese. Apa dia kese? Nggak tahu ngomong apa, pokoknya enak aja dah. Nah, ada filosofi Jawa Pak, itu apa? ya. Nah. Jadi ada 3M namanya, wanita 3M. Oh, menguras. Lo filosofi disamainnya. Ini lo banyak nyamuk. Iya, mau umur terakhir. Lu disamain sama 3M Pak. 3M. M yang pertama itu macak. Hah? Macak. Macak tuh apa? Macak tutul. Berhias. Oh, berhias. Tutul. Ya ilah, Komeng kenapa harus mengharapkan istrinya dandan cakep? Lu aja nggak ada cakep-cakepnya. Nah itu. Kalau mau ngomong introspeksi dulu. Kenapa orang seperti kamu minta istri yang cakep? Lu aja pas-pasan. Bentar. Ini, Pak. Sebentar. Kalau yang barusan terakhir, setuju gitu. Enggak, gue yang terakhir. Gua kasih tahu sama lo. Buar. Kalau yang terakhir tadi Apa? saya begitu Apa? dikatakan bahwa dianya pas-pasan, Benar. saya protes. Kalau ini jauh dari kurang ini. Jauh dari kurang. Kalau pas-pasan tuh udah bagus. Ini Tolong ya. kurang loh. Ini jelas kalau saya baca semua saya dibully nih. Kamu aja yang baca ya biar saya nggak dibully ya. Pak. Ya. Saya boleh mengucapkan terima kasih nggak Pak? Loh, Kenapa? buat siapa? Buat Anda. Lo kenapa? Karena Anda memberi kesempatan saya bicara setelah Rosi. Lo kenapa? Oh, Jadi saya nggak dapat celaan dari Oh, Rosi. enggak dong. Belum tahu yang saya sampaikan. Hei, ini belum berakhir. Oh, kalau saya tadi Cak, Sebelum- ini belum berakhir. Jadi ketika lu selesai juga nanti Rosi boleh mengomentari. oh nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Iya, Kan nggak saya selesai menyampaikan ini pamit. Lo itu tidak, itu laki-laki itu tidak boleh seperti itu, harus punya tanggung Siapa jawab. bilang saya bukan laki-laki? Ya kamu laki-laki, Cak. Lah terus kenapa? Iya harus punya tanggung jawab. Lu siapa bilang saya enggak? Lu punya hanya tanggung belum jawab enggak? Ya jelas punya walaupun sedikit. Ya itu pertahankan, paling tidak itu identitas dirimu ya. Ya. Terima Sekarang kasih ini- Pak ya. Ya sama-sama. Pak. Lu gua kayak teleponan nih. Kayak telepon sama dia. Ya, kagak enak. Ini kita dengar dulu ada 3M tadi. Hati-hati Bar, Macak ngomong lu pertama, hati-hati. dia Hati-hati. berharap wanita itu berias Ya katanya. berhias, macak. Untuk Itu suami. filosofi Jawa Ya, Pak. ha. Macak. Itu Macak. berhias. Berhias. Yang M kedua, masak. pintar masak. Nah, masak. Ah. Jadi di dapur. Ya, yang M ketiga gue tahu kalau itu. Apa Pak? Manak Pak. Oh, manak. Manak itu melahirkan. Oh, Nah, beranak. itu kodratnya ke wanita kan. Berias. Berhias, masak, manak. Manak. Nah, Hebat bini lu bah, dari masak ame iya saya bisa langsung beranak. Interupsi Kenapa? Kang Denny, Karena, saya ya. mau menambahkan. Ya. Bedanya istri yang di rumah sama istri yang berkarir. Kalau istri yang di rumah mereka itu memiliki 3 sifat. Mereka bisa menjadi ibu, mereka bisa menjadi babu, dan mereka bisa menjadi ratu. Iya. Ibu buat anak-anaknya, Babu untuk. babu untuk ngurusin rumah, Iya. dan ratu untuk sang suami. Istri yang tinggal di rumah bisa menjadi ibu, babu, dan ratu. Tapi istri yang kerja mereka hanya bisa menjadi hantu. Ada tapi nggak kelihatan. Interupsi. Gak setuju. Interupsi. Penghinaan. Gak setuju. Interupsi. Penghinaan. Gila-gilaan itu. Gak Saya setuju. lihat. Hei. Wah, gila-gilaan. Gak setuju. Mbak Rosi. Mbak Rosi marah dong, Mbak. Apa? Itu penghinaan, Wah. Mbak. Gak bisa begini. Mbak, belain, Mbak. Gak ada. Sudah Mbak, tidak belain, kondusif. Mbak. Itu kurang Kita ajar berhenti banget dulu ya. ya lo. Kita kembali Mbak, lagi siapa setelah yang bilang? satu ini. Sebenarnya saya sangat memahami sekali apa yang ada dalam pikiran seorang Ronald, Akbar, dan juga dari seorang Kang Unang. Dia mengatakan seperti ini, kalau misalnya wanita itu terbuat dari tulang rusuk, jangan jadikan dia tulang punggung. Ya, Maksudnya betul. jangan kerjalah. Sudahlah menjadi sebuah pasangan kan, seperti itu. Sekarang saya akan tanya kepada seorang
mungkin disebut filsuf juga tidak mungkin. Dia hanya bekerja dari survei ke survei, yang itu juga dia tidak lakukan. Keserupan kalanya Pak. Nah, moga-moga. Tapi moga-moga kali ini dia mempunyai satu manfaat untuk kita semuanya. Marilah kita berdoa. Amin. Ya, semoga dia. Silakan Cak Lontong. Baik. Bicara masalah wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga itu, kita harus menyadari dan memahami ya. Berbeda dengan pria, ya. Wanita karir itu wanita. Ya iyalah. Nah, misalnya sekarang saya mau Mbak Rosi bisa dengar ya, bagaimana surveinya dia itu kan ya seperti inilah. Betul. Tidak ada yang salah. Ini jangan dipotong, belum selesai. Betul. Oh iya belum. Jadi berbeda dengan pria. Kalau wanita karir itu peran istri dan kemudian dengan karir itu tidak selalu berjalan harmonis. Beda dengan pria. Pria itu sebagai kepala rumah tangga itu memang kewajibannya untuk berkarir, bekerja untuk keluarga. Tapi kalau istri kadang-kadang tidak bisa berjalan harmonis. Disitulah akan timbul masalah. Paham ya? That's left. Kok left? Ya biasanya kan kanan. Ya sekarang gue kiri aja. Gue nggak mau aja pokoknya ngomong bagus kan. Tapi begini, menurut saya sudah gak zamannya lagi yang mempermasalahkan wanita itu lebih baik menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga. Yang bilang ibu rumah tangga tidak bekerja itu siapa? Banyak loh. Ngapain? Iya. Artinya apa? Itu artinya orang tidak memahami bahwa bekerja itu dianggap sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Iya. Dia sebatas itu yang dianggap bekerja. Tetapi ibu rumah tangga mulai, Anda punya istri? Punya. Beruntung. Loh, ya. Karena banyak yang nggak punya istri, betul. Banyak. Anda beruntung. Iya. Sebelum Anda bekerja, banyak. Oh, saya nanya Anda punya istri kok banyak? Anda punya istri? Punya. Ah, rugilah istri Anda itu. Iya sih. Tapi kan kita nggak membahas itu. Iya, tidak membahas itu. Jadi begini, ketika Anda mau bekerja yang mempersiapkan siapa? Sarapan pagi misalnya. Istri. Nah ya kan, pakaian-pakaian untuk anak ke sekolah, sarapan anak ke sekolah. Terus tugas suami apa kalau itu semua dikasih ke istri? Untuk disiapkan. Hah? Karena kalau tidak ada suami, istri nyiapkan baju buat siapa? Itu jangan dihitung, bukan peran loh. Hidup. Hey. Jangan terlalu mendukung saya, suatu saja bisa menyerang Anda. Saya peneliti, saya bebas. Ya betul, dia bebas nilai, dia nggak boleh ada kadang-kadang saya menyerang diri saya sendiri tanpa sadar. Betul. Bisa terjadi. Iya. Tidak semua suami juga setuju disiapkan pakaian atau kebutuhannya oleh istri, Pak. Iya, benar. Iya, karena itu istri orang, Pak. Secara garis besar akhirnya saya kelompokkan. Saya mendukung wanita yang berkarir ya. Bagus. Tapi sebenarnya ada dampak positif dan negatif juga menurut penelitian saya. Wanita karir saya sebutkan dulu positifnya nih ya. Iya. Ini terhadap ekonomi keluarga positif. Ini berdasarkan pengalaman saya juga. Jadi di keluarga saya itu setelah pasangan saya berkarir itu income keluarga itu per bulan itu bisa meningkat bertambah 5 juta lah per bulan. Karena sebelumnya 0. Jadi lu gak kerja dong? Kalau gitu lu gak kerja? Iya. Nah, kalau saya kerja kapan saya nelitinya? Mikir. Itu dampak pertama ya, income keluarga bisa naik. Yang kedua adalah sebagai pengisi waktu. Ya, komen kayaknya girang banget dengan survei saya nih. Maksudnya bapak tuh mikir, bukan gimana-gimana. Bini lu suruh mikir. Laki gak ada kerjaan ya Pak. Ya makanya dia mikir, akhirnya dia kerja. Itu kan hasil mikir. Lu yang mikir. Nih, yang Anda jangan lu. Ini yang tadi Rosiana Silalahi katakan adalah seperti itu. Tapi kan saya mendukung, saya nggak menyalahkan. Bukan seorang laki-laki itu sebagai yang namanya figur yang dari sebuah keluarga itu, dia adalah kepala rumah tangga, dia yang menentukan dan dia harus punya paling tidak adalah wibawa, bukannya Anda nggak tahu. Walaupun pasangan saya bekerja, itu kalau ada undangan rapat RT, rapat keamanan, tetap saya yang datang, bukan istri. Lah iya bini lo kerja, gerobak sekuteng. Yang penting kan bisa didorong. Iya. Ada peningkatan.
Saya kira Mbak Rosi sudah mulai memahami. Bukan memahami dia. Lu nggak tahu dia udah. Coba. Pak, Rosi stres. Iya bukan stres. Ada ember nggak? Kayaknya mau muntah ya ini ya. Udah mau muntah. Aduh. Ini dampak positif ya. Tapi kalau menurut saya yang menjadi agak kurang dan cenderung bisa dikatakan dampak negatif, ini satu terhadap anak. Karena pulang kerja itu kan biasanya lelah, capek, itu kesabaran bisa menjadi berkurang. Ya. Nah, gampang emosi, terutama pada anak. Ya. Karena nggak mungkin emosi pada saya. Interupsi. Perempuan dengan naluri keibuannya tidak akan melakukan itu. Tapi perempuan akan naik emosinya kalau lihat suaminya kayak gini. Tuh. Begini. Ini yang perlu saya buka faktanya ya. Faktanya istri apa? Saya itu nggak pernah emosi melihat suaminya seperti ini. Karena setiap dia pulang kerja saya selalu nggak ada di rumah. Jadi nggak ngeliat saya. Lu kerjanya ngalong. Lu bangga banget ngadiinin nama bini lu. Plastik tauco. Yang digerobak dorong tadi dong. Iya. Bilang pada laki-laki yang sangat chauvinis di ruangan ini, siapa bilang urusan anak itu hanya untuk perempuan? Laki-laki atau suami yang ikut ngurusin anak itu seksi, tahu nggak? Malah justru lebih seksi. Nah itu. Betul. Berarti saya seksi. Enggak. Bukan saya yang ngurusin anak. Tadi saya bilang saya nganggur di rumah. Tapi saya kalau gitu bisa jadi seksi. Dalam dunia ini selalu ada pengecualiannya. Bu, kalau gitu saya bisa jadi seksi? Iya bisa Bar, seksi repot. Kenapa? Ini yang saya perlu garis bawahi ya. Betapa hebatnya wanita bukan hanya di Indonesia ini ya. Presiden di seluruh dunia di negara manapun yang pria jangan lupa ibu negaranya itu semua wanita. Itu emansipasi yang luar. Ini kalau saya nggak saya kasih tahu mana tahu. Bukan mana tahu, orang semuanya udah tahu. Ini sama dengan lu. Kalau sudah tahu kasih tahu saya dong. Sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan ya Pak ya. Negara kita kan bukan seperti di Afghanistan, yang segala perempuan selalu tertutup, bukan juga Saudi. Negara kita demokrasi. Yang penting ya apakah tadi dikatakan oleh materi saya tadi. Rosi itu materi kamu ya? Iya. Nah itu harus apa ya Pak ya? Ya pokoknya saling mengisi kalau untuk keluarga. Iya. Wanita itu memang kadang-kadang lebih ulet dari lelaki Pak. Tetangga saya nih Pak. Iya, ulet ya berarti ya? Iya. Harus dibuktikan Meng seperti apa? Tetangga saya itu Pak hanya jualan kue. Anaknya sekarang ada yang di UI dan di UGM Pak. Wah hebat dong. Jualan kue juga Pak. Wah. Sentala Pak. Sentala. Ya. Sentala. Satu ya ini berkaitan dengan Hari Kartini ya. Saya menganggap sesuatu luar biasa yang dilakukan oleh Kartini. Yang mungkin sekarang sudah mulai jarang dilakukan oleh wanita-wanita kita. Apa yang menjadi pembeda antara Kartini dengan kaum wanita pada zamannya dia? Apa? Satu sebenarnya. Tapi itu efeknya luar biasa. Kartini mau menulis. Iya. Coba bayangkan kalau Kartini waktu itu tidak mau menulis surat kepada teman-temannya yang di Belanda. Kartini akan menjadi wanita seperti biasa pada zamannya. Tapi itu yang dilakukan Kartini, menulis. Dia mau menulis. Itulah yang menjadi pembeda dan itu yang mungkin mulai berkurang dilakukan oleh istri saya. Wanita yang modern justru ya. Itu yang penting. Budayakan menulis. Karena dari tulisan Anda akan bisa menjadi sejarah, tapi tanpa tulisan mungkin Anda bisa hilang. Iya. Walaupun luar ini biasa, bagus sekali loh ini statement dari seluruh episode ILK yang pernah ada, inilah yang paling bermutu yang pernah diucapkan oleh Calontong. Luar biasa. Tepuk tangan. Benar tapi jangan buru-buru tepuk tangan, Pak. Itu emang saya tadi bicara apa sih, Pak? Saya tadi bicara apa? Apa yang kamu katakan tadi betul. Sekarang itu kadang-kadang kita lupa bahwa wanita yang dulu itu mau menulis sehingga ada yang namanya napak tilasnya lah kasarnya tuh ya, bekas-bekasnya. Tapi yang sekarang justru harusnya lebih banyak menulis untuk memberikan sebuah paradigma berpikir untuk generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu yang luar biasa menurut saya. Kalau kamu udah benar, berarti acaranya mau berakhir biasanya kayak gitu. Karena kalau lu benar di tengah, kacau berarti. Saya dikasih acara selesai kalau saya udah benar ya? Iya udah mulai benar ini kayaknya.